Shalom dan selamat malam untuk saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Saya berdoa agar saudara sehat selalu, semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Jika saudara ada yang sedang sakit, marilah kita sama-sama berdoa untuk kesembuhan saudara dan pemulihan keadaan saudara. Kita harus berharap dan tidak berhenti berpengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu, buat kami jemaat-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah, Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu. Tertulis dalam kitab 1 Yohanes 1 ayat 3, kata kunci renungan pada malam ini adalah saksi mata, dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal, yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anak-Nya, Yesus Kristus, dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita, yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, Anak-Nya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Terambil dari kitab 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, Yesus tidak butuh pengacara, Dia butuh saksi-saksi. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Anda pasti tak ingin mewawancarai saya untuk acara televisi Anda. Kata pria itu kepada saya, Anda butuh orang yang masih muda dan fotogenik, dan saya bukan keduanya. Saya menjawab bahwa kami memang menginginkannya karena ia mengenal C.S. Lewis, seorang penulis terkenal yang menjadi tema acara dokumenter kami. Pak, kata saya, bila kita hendak menceritakan kisah hidup seseorang, tak ada yang dapat menggantikan peran seorang saksi mata. Sebagai orang Kristiani,
Kita sering menyebut aktivitas membagikan pengalaman iman sebagai bersaksi atau memberi pernyataan iman. Ini adalah sebuah konsep akurat yang diambil langsung dari Alkitab. Yohanes, teman seperjalanan sekaligus murid Yesus, menulis, "Kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal, yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu." Jika Anda mengenal Yesus sebagai Juru Selamat dan telah mengalami kasih, rahmat, dan pengampunannya, Anda dapat bercerita tentang Dia kepada orang lain. Ini tidak mensyaratkan kemudahan, kecantikan, atau pendidikan teologi. Kenyataan dan antusiasme lebih berharga daripada sebuah kursus mengenai cara-cara membagikan iman Anda. Ketika tiba saatnya untuk menceritakan kisah yang indah kepada seseorang tentang bagaimana Yesus Kristus dapat mengubah hidup seseorang, tak ada yang dapat menggantikan saksi pertama seperti Anda. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Yohanes 1 ayat 3 berkata, "Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan." Kisah penciptaan Allah selain diceritakan dalam Kejadian 1, kita juga menemukan dalam kitab Yohanes. Dalam nas hari ini, Yohanes menjelaskan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Allah. Bahkan tanpa Allah tidak ada suatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Namun kita akan melihat perbedaan makna, pada mulanya, antara Kejadian 1 ayat 1 dengan Yohanes 1 ayat 1. Dalam Kejadian, pada mulanya, mengacu pada awal mula eksistensi alam semesta, yakni diciptakan oleh Allah. Permulaan segala sesuatu yang disebut ada adalah Allah, Sang Pencipta. Namun dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya, lebih mundur ke belakang, dalam pengertian waktu, yaitu mengacu pada eksistensi Allah, khususnya Logos, yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Yohanes 1 ayat 1 membicarakan eksistensi Allah yang kekal dan Kejadian 1 ayat 1 membicarakan karya penciptaan Allah sebagai mula dari segala sesuatu yang ada. Oleh sebab itu, ayat yang paralel dengan Kejadian 1 ayat 1 adalah Yohanes 1 ayat 3. Karena bagian ini sama-sama menjelaskan karya penciptaan oleh Elohim. Namun dalam Injil Yohanes, terdapat keterangan yang lebih spesifik, bahwa pelaku penciptaan alam semesta adalah pribadi Logos. Jika kita membaca lebih dalam nas hari ini, maka kita akan menemukan bahwa penciptaan Logos bersifat creatio ex nihilo. Ayat 3 dituliskan oleh Yohanes dalam dua bentuk, positif, melalui Dia segala sesuatu telah dijadikan, dan negatif, tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Perubahan tenses dari were made menjadi hasben made merupakan perubahan yang menunjukkan tindakan ciptaan. Pada awalnya adalah ketiadaan, namun Logos menjadikan sesuatu menjadi ada dari yang tidak ada. Penciptaan adalah suatu karya yang unik hanya dilakukan oleh Allah, dan sifat dari penciptaan haruslah mencipta dari sesuatu yang tiada. Penciptaan yang tidak bersifat ex nihilo tidak dapat digolongkan penciptaan. Penciptaan memberikan implikasi-implikasi penting dalam seluruh doktrin Kristen, diantaranya mengimplikasikan perbedaan esensi antara pencipta dan ciptaan, kebergantungan ciptaan kepada pencipta, kedaulatan pencipta atas ciptaan, adanya limitasi ciptaan. Alkitab secara konsisten menggunakan kata tersebut hanya kepada perbuatan Allah, tidak pernah menggunakannya kepada manusia. Jadi Alkitab sendiri menyatakan bahwa kata bara unik sebagai karya Allah yang sama sekali berbeda dengan tindakan makhluk ciptaan apapun. Allah menciptakan segala sesuatu, langit, bumi, laut dan segala isinya dari yang tidak ada menjadi ada. Apa yang disebut materi berasal dari ketiadaan, bukan dengan sendirinya, tetapi diciptakan menjadi ada oleh Allah.
Hanya Allah satu-satunya yang ada sejak dari permulaan yang tidak dicipta oleh siapapun. Karena itu, kita harus mengimani bahwa Allah mampu menciptakan segala sesuatunya dari yang tiada menjadi ada. Mengasihi dengan perbuatan dalam kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 18 berkata, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Mengasihi itu pasti sudah pernah kita lakukan. Persoalannya apakah kasih itu kita lakukan dalam kebenaran atau tidak. Yohanes mengajak kita untuk mengasihi dengan perbuatan dalam kebenaran. Yohanes mendorong kita agar mengasihi dengan tindakan, bukan dengan perkataan saja. Ucapan bibir itu sangat tidak akan berfaedah apabila tidak disertai dengan bukti atau action. Kasih itu perlu tindakan nyata dan kerelaan untuk berkorban, bukan hanya lip service. Karena itu penting sekali bagi kita untuk memahami betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Rasul Paulus pun berdoa, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Mengapa kita harus mengasihi dengan tindakan? Karena Bapa mengasihi kita juga melalui tindakan nyata, yaitu mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapa mengasihi kita dengan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Maksudnya adalah mengasihi dengan melakukan sebuah perbuatan yang bersumber dari kebenaran Allah. Sebab zaman ini banyak orang mengasihi dengan perbuatan yang tidak benar. Misalkan membenarkan sebuah perkara yang jelas-jelas salah hanya karena orang yang dikasihi itu adalah kerabat atau sahabat terdekat. Pertanyaannya ialah bagaimana caranya mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran dimaksud. Tentu banyak caranya. Namun menurut surat 1 Yohanes ini mengasihi sesama dengan perbuatan dan dalam kebenaran berarti rela berkorban bagi sesama. Sama seperti Yesus telah menyerahkan nyawanya untuk manusia. Dalam kaitan dengan pengorbanan, ini Yohanes tidak meminta kita untuk harus selalu menyerahkan nyawa bagi sesama seperti yang dilakukan oleh Yesus. Pengorbanan seperti itu memang kadang-kadang terjadi. Namun inti dari pesan tulisan Yohanes tentang mengasihi atau pengorbanan ini adalah kesediaan untuk menyerahkan apa yang mempunyai nilai bagi kehidupan kita sendiri, untuk memperkaya, menolong orang lain. Pengorbanan seperti ini sangat penting, sebab di sekitar kita masih banyak orang yang hidup dalam kekurangan atau kemiskinan, hidup dalam berbagai keterbatasan, hidup dalam penderitaan. Benar bahwa Presiden Jokowi sudah datang ke Nias, malah tidur satu malam di daerah kita. Namun hal itu tidak otomatis mengakhiri semua penderitaan, kekurangan, atau kemiskinan masyarakat kita. Oleh sebab itu, harus ada upaya untuk menolong mereka, menunjukkan kepekaan dan kepedulian kita terhadap sesama, tentu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mengasihi sesama dengan menolong orang-orang yang memang membutuhkan uluran tangan kita, tentu membutuhkan kerelaan untuk berkorban, yaitu kesediaan untuk menyerahkan apa yang mempunyai nilai bagi kehidupan kita sendiri, untuk memperkaya atau menolong orang lain. Tentu ini cukup berat atau sulit, menolong orang lain sebagai wujud kepekaan dan kepedulian kita kepada mereka mungkin sudah biasa kita lakukan, apalagi dalam tradisi atau budaya kekeluargaan kita. Setiap saat pun kita menolong sesama, terutama bantuan sosial kalau ada peristiwa duka cita misalnya. Pertolongan yang biasa kita lakukan ini patut dihargai. Namun menurut surat 1 Yohanes ini pertolongan atau kepedulian kita seharusnya jauh melebihi kebiasaan kita selama ini. Teks ini menuntut kita untuk melakukan hal yang lebih hebat lagi.
yaitu memberikan yang terbaik yang kita miliki atau yang selama ini berharga bagi kita demi menolong orang lain. Ini bukan masalah besar kecil, atau mahal, murah, atau mewah sederhana, tetapi perihal yang terbaik atau yang berharga yang kita miliki selama ini, bentuknya bisa barang, jasa, atau apapun yang berharga yang kita miliki. Dan sekarang kita memberikan itu untuk menolong sesama kita. Kasih seperti inilah yang dimaksud oleh Yohanes. Kasih yang terungkap lewat perkataan atau lidah dan terwujud dalam bentuk kepedulian atau pertolongan kepada sesama yang membutuhkan. Dengan perbuatan kasih itu, menurut Yohanes, maka kita dapat memastikan bahwa kita adalah pengikut Kristus yang hidup dalam kebenaran Allah, dan kebenaran itulah yang memberi harapan bagi kita bahwa Allah sendiri sangat memahami keberdosaan kita yang karena dosa itu hati kita menuduh, mengutuki kita dan berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Artinya, pengorbanan yang kita lakukan didasarkan atas pengorbanan Kristus dalam kehidupan kita, dan pengorbanan itu kemudian sangat menolong diri kita sendiri untuk menjadi tenang menjalani kehidupan. Bahkan tenang datang kepada Tuhan Allah kita. Karena itu, buktikanlah kasih kita dengan perbuatan kita yang benar di hadapan Tuhan. Apa artinya orang percaya tidak terus berbuat dosa? Dalam suratnya yang pertama, Rasul Yohanes membahas tentang jaminan keselamatan kita. Inilah yang kutuliskan kepada kamu, yang percaya dalam nama Anak Allah, supaya kamu tahu bahwa kamu mempunyai hidup yang kekal, karena Ia ingin para pembacanya mengetahui bahwa mereka memiliki kehidupan kekal. Yohanes memberikan sebuah tes iman yang dapat kita gunakan untuk menguji apakah kita benar-benar diselamatkan atau tidak. Dalam 1 Yohanes terdapat berbagai gambaran mengenai orang percaya yang sejati. Jika seseorang mengenal Kristus dan bertumbuh dalam kasih karunia, secara umum ia akan ditandai dengan ciri-ciri berikut. 1. Orang percaya menikmati persekutuan dengan Kristus dan umat tebusannya. 2. Orang percaya berjalan dalam terang, bukan dalam kegelapan. 3. Orang percaya mengakui dan mengakui dosanya. 4. Orang percaya menaati firman Tuhan. 5. Orang percaya lebih mengasihi Tuhan daripada dunia. 6. Kehidupan orang percaya ditandai dengan melakukan apa yang benar. 7. Orang percaya berusaha mempertahankan kehidupan yang murni. 8. Orang percaya melihat pola dosa yang berkurang dalam hidupnya. 9. Orang percaya menunjukkan kasih terhadap orang Kristen lainnya. 10. Orang percaya berjalan versus hanya berbicara. 11. Orang percaya memelihara hati nurani yang bersih. 12. Orang percaya mengalami kemenangan dalam perjalanan kekristenannya. Inilah yang Yohanes katakan, tidak seorang pun yang hidup di dalam Kristus terus berbuat dosa. Tidak seorang pun yang terus berbuat dosa pernah melihat atau mengenal Dia. Dan kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak terus berbuat dosa. Dia yang lahir dari Allah menjaga mereka tetap aman, dan si jahat tidak dapat mencelakakan mereka. Beberapa orang salah menafsirkan ayat-ayat ini dengan mengartikan bahwa orang Kristen dapat mencapai kesempurnaan tanpa dosa. Lagi pula, Yohanes berkata bahwa tidak seorang pun yang hidup di dalam Dia berbuat dosa, dan bahwa tidak seorang pun yang lahir dari Allah berbuat dosa. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, mereka beralasan, dosa pasti sudah berlalu. Kalau berbuat dosa, itu buktinya belum selamat, sebab orang Kristen tidak berdosa. Namun bukan itu yang diajarkan Yohanes. Kita tahu bahwa, ketika Yohanes menulis bahwa orang-orang percaya tidak terus berbuat dosa, yang ia maksudkan bukanlah kesempurnaan tanpa dosa karena apa yang ia tulis di tempat lain dalam surat yang sama. Kepada orang percaya Yohanes berkata, jika kita mengaku tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita.
Jadi, kita semua adalah orang berdosa, dan kita terus bergumul melawan dosa bahkan setelah kita diselamatkan. Kita tidak akan pernah mengalami ketiadaan dosa sama sekali sampai kita bersama Tuhan dalam kemuliaan. Apabila Kristus menyatakan diri kita, kita akan menjadi seperti Dia. Jika Yohanes tidak mengacu pada kesempurnaan tanpa dosa, apa maksudnya agar orang percaya tidak terus berbuat dosa? Sederhananya, maksudnya adalah orang-orang beriman tidak akan terus mempraktekkan dosa sebagai cara hidup. Akan ada perbedaan antara kehidupan lama tanpa Kristus dan kehidupan baru di dalam Kristus. Pencuri yang dicirikan oleh pencuriannya bukan lagi seorang pencuri, dia memiliki cara hidup yang berbeda. Pezina yang mempunyai sifat amodal tidak lagi menjadi pezina. Pola perilakunya telah berubah. Anak Tuhan yang dulunya pencuri mungkin masih bergumul dengan ketamakan, namun ia tidak lagi hidup mengikuti pola mencuri. Anak Tuhan bekas pezina mungkin masih bergelut dengan hawa nafsu, namun sudah lepas dari kehidupan lama yang maksiat. Setiap orang yang menaruh pengharapan pada Kristus, menyucikan dirinya sama seperti Dia suci. Amplified Bible memaparkan maksud Yohanes dengan jelas. Tidak seorang pun yang tinggal di dalam Dia, yang tetap bersatu dalam persekutuan dengan Dia, dengan sengaja, sadar, dan biasa, melakukan dosa. Tidak seorang pun yang biasa berbuat dosa pernah melihat Dia atau mengenal Dia, dan kami tahu, dengan yakin, bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak biasa berbuat dosa. Tetapi Dia, Yesus, yang lahir dari Allah, dengan hati-hati, menjaga dan melindunginya, dan si jahat tidak menyentuhnya. Kata kebiasaan adalah kuncinya. Orang beriman akan bergumul dengan dosa dan terkadang menyerah. Namun menyerah pada dosa tidak lagi menjadi norma. Ketika kita bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengetahuan akan Tuhan, kita dikuduskan. Ketika kita dipimpin oleh Roh, kita akan semakin berjalan dalam ketaatan pada firman Tuhan. Jika seseorang mengaku sebagai seorang Kristen namun hidup bertentangan dengan firman Tuhan, maka orang tersebut menunjukkan kepada dunia bahwa dia belum diselamatkan. Tak seorang pun yang terus hidup dalam dosa yang disengaja mengenal Tuhan, karena dosa yang terus-menerus tidak sesuai dengan kehidupan baru di dalam Kristus, hidup dalam homoseksualitas, penyembahan berhala, atau kepalsuan yang tidak bertobat adalah bukti bahwa belum ada pekerjaan regeneratif roh yang terjadi di dalam hati, terlepas dari klaim siapapun yang sebaliknya. Yohanes memberi kita alasan mengapa orang percaya tidak terus berbuat dosa. Tidak seorang pun yang lahir dari Allah akan terus berbuat dosa, karena benih Allah masih ada di dalam mereka. Mereka tidak dapat terus berbuat dosa, sebab mereka dilahirkan dari Allah. Seorang Kristen sejati tidak akan, dengan sengaja, sadar, dan biasa, berbuat dosa. Itu tidak ada dalam DNA rohani mereka. Kita hidup di dalam terang. Tema yang akan kita renungkan adalah, kita hidup di dalam terang. Ungkapan ini mengacu pada keberadaan Kristus sebagai sumber terang. Kristus diidentifikasi sebagai terang dunia. Hidup di dalam terang berarti hidup dalam hubungan dengan Kristus, menerima dan mengikutinya sebagai sumber terang yang menyinari kegelapan hidup kita. Terang seringkali diasosiasikan dengan kebenaran dan pengetahuan yang sejati. Hidup di dalam terang berarti hidup dalam pengetahuan dan pemahaman akan kebenaran ilahi yang dinyatakan melalui ajaran Kristus. Ini juga mencakup hidup dalam kebijaksanaan dan pengertian moral yang dipimpin oleh ajaran Kristus. Terang dan kegelapan seringkali digunakan sebagai simbol untuk membedakan antara kebaikan dan kejahatan. Hidup di dalam terang berarti menjauhkan diri dari dosa dan kejahatan, serta hidup dalam kekudusan dan kebaikan. Ini mencakup penolakan terhadap godaan dunia dan dosa-dosa yang menghalangi hubungan kita dengan Allah. Terang juga dapat diasosiasikan dengan pembersihan dan pemurnian.
Hidup di dalam terang berarti hidup dalam kesadaran akan dosa-dosa kita dan menerima pengampunan serta pemurnian yang ditawarkan oleh Kristus. Ini melibatkan proses pertobatan dan penyesuaian diri yang berkelanjutan dalam hidup rohani. Hidup di dalam terang juga mencakup persekutuan dengan Allah dan sesama. Terang membawa kita lebih dekat kepada Allah dan memungkinkan kita untuk hidup dalam kasih dan persatuan dengan sesama. Ini berarti hidup dalam hubungan yang benar dan bermakna dengan Allah, serta menjalin hubungan yang sehat dan penuh kasih dengan sesama manusia. Dengan demikian, kita hidup di dalam terang, tidak hanya merupakan ungkapan metaforis, tetapi juga memiliki implikasi yang dalam hidup rohani dan moral kita sebagai orang percaya. Itu menggambarkan panggilan untuk hidup dalam hubungan yang benar dengan Kristus, mengikuti ajarannya, menjauhi dosa-dosa, dan hidup dalam kasih serta persekutuan dengan Allah dan sesama. Pertanyaan kita sekarang adalah, apa yang harus kita lakukan agar hidup kita di dalam terang surgawi? Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk hidup di dalam terang berdasarkan pesan yang terdapat dalam kitab 1 Yohanes 1 ayat 1-2 ayat 2. Pertama, kita harus menerima Kristus sebagai penebus dan Tuhan. Dalam pasal ini, Yohanes menekankan pentingnya mempercayai dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan penebus kita. Ia adalah sumber terang dan kehidupan yang sejati. Oleh karenanya, langkah pertama untuk hidup di dalam terang adalah dengan mempercayai Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan kita. Kedua, kita harus hidup dalam kebenaran. Yohanes mengajak kita untuk hidup dalam kebenaran. Hidup dalam terang berarti hidup sesuai dengan kebenaran dan ajaran Kristus. Ini mencakup mengikuti ajaran-ajarannya, mengasihi sesama, dan menjauhi dosa. Ketiga, kita harus hidup dalam persatuan dengan Allah dan sesama. Yohanes menekankan pentingnya persatuan dengan Allah dan sesama. Dia menulis bahwa jika kita hidup dalam terang, kita berada dalam persekutuan dengan Allah dan dengan sesama kita. Ini berarti hidup dalam kasih, kebenaran, dan kerohanian yang membawa kita lebih dekat kepada Allah dan orang lain. Keempat, mengakui dosa dan menerima pengampunan. Yohanes juga menyatakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil untuk mengampuni dosa kita dan membersihkan kita dari segala kejahatan. Ini menekankan pentingnya mengakui dosa-dosa kita, bertobat, dan menerima pengampunan yang ditawarkan melalui Kristus. Dengan mengambil langkah-langkah ini, kita dapat memperkuat hubungan kita dengan Allah dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya, menjauhkan diri dari kegelapan dosa, dan hidup dalam terang yang membawa hidup yang penuh berkat dan berarti. Renungkan, apa yang harus kita renungkan hari ini? Tema, kita hidup di dalam terang, menyampaikan beberapa refleksi dan pertimbangan penting bagi kita. Berikut adalah beberapa hal yang bisa kita renungkan dari tema ini. Pertama, kita harus mengakui dan mengimani kedudukan Kristus sebagai terang dunia. Kitab 1 Yohanes menegaskan bahwa Kristus adalah terang yang menyinari dunia. Dia adalah sumber terang dan kebenaran yang sejati. Dalam renungan ini, kita dipanggil untuk memahami kedudukan Kristus dalam hidup kita sebagai sumber terang dan kehidupan yang sejati. Kita diingatkan akan pentingnya mempercayai dan mengikutinya sebagai Tuhan dan penebus kita. Kedua, kita butuh akan pengampunan dan penyucian. Meskipun Kristus adalah terang, kita sebagai manusia tetap berdosa dan memerlukan pengampunan Allah. Dalam pasal 1 Yohanes 1 ayat 9, kita diajak untuk mengaku dosa-dosa kita dan menerima pengampunan yang ditawarkan melalui Kristus. Renungan ini mengingatkan kita akan pentingnya bertobat dan terus mencari pemurnian dan pengampunan Allah dalam hidup kita. Ketiga, kita harus hidup dalam kebenaran dan kasih. Hidup di dalam terang juga berarti hidup dalam kebenaran dan kasih. Kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan ajaran Kristus dan mengasihi sesama. Dalam terang,
kita menghindari kegelapan dosa dan egoisme, dan mengikuti jalan kasih dan kebenaran yang dinyatakan oleh Kristus. Keempat, kita harus hidup dalam persekutuan dengan Allah dan sesama. Renungan ini menekankan pentingnya persekutuan dengan Allah dan sesama. Dalam terang, kita berada dalam persekutuan dengan Allah dan dengan sesama kita. Ini mengajak kita untuk memperkuat hubungan kita dengan Allah melalui doa, firman, dan ibadah, serta untuk membangun hubungan yang sehat dan kasih sayang dengan sesama. Karena itu, dengan merenungkan tema, hidup di dalam terang, dalam konteks kitab 1 Yohanes 1 ayat 1-2 ayat 2, kita dipanggil untuk memperkuat iman kita pada Kristus sebagai sumber terang dan kehidupan yang sejati, serta untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya dalam kebenaran, kasih, dan persekutuan dengan Allah dan sesama. Jika kita mengaku dosa, maka Tuhan mengampuni dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Kalau kita membaca ayat ini tanpa kita tahu latar belakangnya, maka ayat ini akan memberikan pengertian seperti ini: jika kita mengaku dosa kita, maka Allah akan mengampuni segala dosa kita. Bukan hanya itu, tetapi Allah akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sebaliknya, jika kita tidak mengaku dosa kita, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Allah tidak akan mengampuni dosa kita dan Allah tidak akan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sehingga banyak orang yang berpikir begini, kalau saya berbuat dosa maka saya menjadi orang berdosa. Saya harus mengaku dosa supaya saya menjadi orang benar. Kalau saya berbuat dosa maka saya menjadi orang berdosa. Saya harus mengaku dosa supaya saya disucikan dari segala yang jahat. Dengan kata lain, ada sesuatu yang harus kita lakukan, supaya dosa kita diampuni, supaya kita disucikan, supaya kita dibenarkan. Padahal Alkitab telah mengatakan bahwa kebenaran kita adalah pemberian untuk selama-lamanya, selama kita ada di dalam Yesus. Selama kita ada di dalam Yesus, kita tidak bisa kehilangan kebenaran yang kita miliki. Jadi, saat Yohanes menulis ayat ini, sesungguhnya ayat ini ditujukan untuk mereka yang bukan orang percaya. Tetapi, argumentasi yang terjadi adalah ayat ini untuk orang percaya. Kalau ayat ini untuk orang percaya, apa hasilnya? Akan banyak di antara kita yang hanya menyadari dosa kita. Ketika kita menyadari dosa kita mengaku dosa. Bukan hanya demikian, tetapi kalau kita percaya ayat ini untuk orang percaya, maka kita akan memiliki hubungan dengan Tuhan yang putus sambung. Ketika kita berbuat dosa, maka kita berpikir kita putus hubungan dengan Tuhan. Ketika kita mengaku dosa, maka kita berpikir kita memiliki hubungan kembali dengan Tuhan. Putus sambung. Ini tidak benar. Semua dosa kita, dulu, sekarang, dan yang akan datang sudah diampuni. Nas hari ini sebenarnya ditujukan kepada orang yang bukan orang percaya. Kalau kita perhatikan semua surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose dan lain-lain, biasanya dimulai dengan kalimat dari Paulus kepada jemaat Allah di Roma, dari Paulus kepada jemaat Allah di Korintus, dari Paulus kepada jemaat di Galatia, dan seterusnya. Ditujukan kepada jemaat, artinya ditujukan kepada orang percaya, kepada orang Kristen. Tetapi waktu Yohanes menulis suratnya, Yohanes tidak memulai dengan kalimat seperti yang ditulis Paulus. Tetapi Yohanes memulai suratnya seperti ini, 1 Yohanes 1 ayat 1, "Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu." Kalau kita pelajari latar belakang surat Yohanes, Yohanes menulis surat yang pertama, ayat yang pertama ditujukan kepada satu kelompok orang yang saat itu dinamakan aliran Gnostik.
Gnostik artinya pengetahuan, keselamatan melalui ilmu pengetahuan. Aliran Gnostik ini saat itu lahir di kalangan orang-orang Yahudi yang menyembah berhala. Mereka percaya kepada benda-benda, mereka percaya bahwa segala sesuatu yang bisa mereka sentuh, segala sesuatu yang bisa mereka rasakan adalah jahat. Jadi mereka sangat bermasalah, mereka bisa mengajarkan kita untuk membenci tubuh kita. Itu sebabnya karena Yesus datang ke dalam dunia sebagai manusia, mereka tidak setuju. Mereka mengatakan Yesus tidak datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Jadi ketika Yohanes menulis suratnya yang pertama, ayat pertama, Yohanes menulis, "Apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, apa yang kami saksikan dan apa yang telah kami raba tentang firman hidup, yaitu Yesus, itulah yang kami tuliskan kepada kamu." Dengan kata lain, Yohanes menulis ayat ini untuk melawan orang-orang Gnostik. Yesus datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Kami melihat, kami saksinya, kami raba, kami berjabat tangan, dan lain-lain. Lebih jelas lagi di ayat yang ketiga, "Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya, Yesus Kristus." Jadi di sini sangat jelas sekali Yohanes menulis ayat ini kepada orang yang bukan orang percaya. Yohanes memberitakan tentang Yesus, supaya mereka diselamatkan dan supaya mereka beroleh persekutuan dengan Bapa dan Yesus. Pada pasal yang kedua, kalau kita perhatikan, Yohanes baru menulis untuk orang percaya. Karena pasal 2 kalimatnya dimulai dengan, "Anak-anakku." Anak-anakku menunjukkan orang percaya. Jadi sekali lagi, Yohanes menulis 1 Yohanes 1 ayat 9, ditujukan kepada mereka yang bukan orang percaya. Banyak orang yang memberikan ilustrasi yang salah. Kalau anak berbuat sesuatu yang salah, maka bapa tidak mau berbicara sama anaknya. Ini yang mereka ajarkan. Sampai anaknya meminta maaf kepada bapaknya, baru bapaknya mau berbicara lagi dengan anaknya. Mereka mengajarkan bahwa ini gambaran yang terjadi ketika kita berbuat dosa. Ketika kita berbuat dosa, maka Allah tidak bisa bersekutu dengan kita, sampai kita mengaku dosa kita. Seperti seorang bapa dengan seorang anak, kalau anak salah, bapa tidak mau ngomong, maka ini adalah bapa yang jahat. Kalau anak kita berbuat salah, inilah saatnya kita berbicara dengan dia, inilah saatnya kita duduk dan berbicara kepada anak kita, menasehati dan mengajar apa yang benar dan harus dilakukannya. Jika kalau kita berpikir bahwa setiap kali kita berbuat salah, Tuhan tidak mau bersekutu dengan kita, sampai saatnya kita meminta maaf baru Tuhan mau bersekutu lagi dengan kita, maka ini adalah gambaran yang salah tentang Bapa di sorga. Dan banyak orang yang berpikir kalau orang sering menyadari dan mengakui dosa, maka hidupnya semakin kudus. Salah. Semakin mereka menyadari dosa, maka mereka semakin berbuat dosa. Semakin mereka berbuat dosa, mereka semakin menyadari mereka orang berdosa. Semakin mereka menyadari mereka orang berdosa, mereka semakin berbuat dosa. Sebenarnya semakin kita menyadari berdosa, maka berhentilah agar anugerah keselamatan yang kita peroleh terpelihara dengan baik. Kita diselamatkan karena anugerah Tuhan, bukan karena usaha kita meminta pengampunan dosa kepada Tuhan. Namun sebagai orang yang telah dianugerahi keselamatan, kita pun harus menyadari diri agar tidak melakukan dosa lagi. Karena itu, pengakuan dosa kita bukanlah agar kita beroleh keselamatan, melainkan sebagai buah keselamatan yang kita peroleh, maka kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda, agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda,
Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.